Shalom. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengingat kembali peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang mengambil rupa menjadi seorang bayi yang kecil, yang sederhana dan tidak berdaya. Mari kita menyambutnya dengan sukacita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, mari kita bersaat teduh. Kita awali ibadah sore ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersukacita dan berhimpun, menyembah dan memuji Dia Tuhanku. Hai, mari berhimpun. Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Mari kita rendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami,
Sore ini kami segenap umat-Mu berhimpun di tempat ini untuk mengingat bukti kasih-Mu bagi setiap kami. Persiapkan hati kami Bapa untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Sungguh kami sangat bersukacita menyambut-Mu. Saat ini kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu lewat pujian. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya boleh jadi seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah sore ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing bagi kita untuk memasuki minggu yang baru terambil dari Kitab Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 5. Kita akan membacakannya silih berganti. Saya akan memulai pada ayat yang pertama, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu Saudara-saudari pada ayat kedua. Demikian seterusnya pada ayat yang kelima kita akan membacanya secara bersama-sama. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bersama-sama. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya akan membacakan berita anugerah bagi jemaat sekalian. Berita anugerah terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat sore. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur Tuhan boleh kembali pertemukan dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara, oleh-oleh dari Palu, saya sudah sampaikan kepada jemaat Tuhan pada hari Kamis kemarin, tetapi ada satu hal yang menarik, yaitu pelayanan yang ada di suku Lauce. Suku ini adalah suku yang ada di pegunungan Sulawesi Tengah, saudara-saudara. Mereka ya ada di pantai timur, Toli-Toli begitu ya. Dan dari Toli-Toli itu masih naik kira-kira 6 jam, saudara-saudara. Dan itu dari 6 jam itu dari desa yang terdekat ya. Dan dari desa itu masih jalan lagi kira-kira 3 hari lagi, saudara. Jalannya. Saya berdoa kalau Tuhan pimpin, diizinkan untuk boleh naik ke gunung itu, dan perlu persiapan fisik yang baik, karena nanti bermalamnya juga di hutan situ, bermalamnya dengan tenda, dan ya makan apa adanya. Nah, bersyukur saudara-saudara ada hamba Tuhan yang melayani di sana, dan hamba Tuhan yang sekarang ini dia seorang misionaris. Dia bukan seorang pendeta, dia seorang misionaris, dan bersyukur sekali karena cocok dengan pribadi hamba Tuhan ini. Dia adalah orang Dayak yang juga biasa hidupnya di hutan, saudara. Sehingga hamba Tuhan ini melatih banyak hal bagi masyarakat di sana. Kalau saudara lihat di dalam videonya, nanti saudara saya akan putarkan mungkin minggu depan ya, setelah Januari lah ya, karena kita ada rangkaian Natal dan Tahun Baru, saya akan sharingkan videonya. Saudara bisa lihat rumah mereka sangat sederhana,
Rumah mereka adalah rumah panggung yang sederhana. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul masih, ya saudara-saudara, saya katakan masih tertinggal jauh. Dan saudara-saudara doakan sehingga mereka bisa ya mengalami atau menikmati perkembangan dan melihat bagaimana dunia luar itu. Yang utama adalah mereka sekarang sudah mendengar Injil, mereka adalah orang-orang yang mengalami trauma yang luar biasa. Dan mereka sekarang menutup diri dengan orang luar, sehingga ya tidak mudah menjangkau mereka. Dan bersyukur Tuhan pimpin, ada seorang bapak dari Kalimantan juga, yang dipakai oleh Tuhan menjangkau suku ini. Dia masuk menerobos, dan akhirnya memenangkan kurang lebih ada 6 orang. Dan 6 orang jiwa ini dibawa turun gunung, dilatih, diinjili, dan diajar, dan sebagainya, termasuk bahasa Indonesia. Mereka baru bisa belajar bahasa Indonesia. Lalu mereka mengajak pendeta ini naik lagi ke gunung. Dan terakhir, hamba Tuhan yang sekarang ditempatkan, yang tadi saya bilang orang Dayak ini, dia naik ke sana perjalanan 3 hari. Nah, mereka membawa beberapa kakak untuk turun gunung, dan mereka dilatih. Mereka dilatih banyak hal. Nah, saudara berdoa, tidak mudah pelayanan di sana, tetapi Tuhan bekerja. Yang menarik, saudara-saudara, ketika orang-orang gunung ini turun, ketika jiwa-jiwa ini dilayani, saudara-saudara, ada dilayani oleh 3 gereja sebelumnya. Dan 3 gereja ini justru yang menjadi penghalang. Lalu mereka tidak mampu menjalani, tidak mampu melayani, lalu mereka tinggalkan jemaat ini. Dan ketika GKPKR atau ketika hamba Tuhan, ini namanya Bapak Penginjil Rusli, ya, masuk dan keluarga, dia diteror, dia difitnah, dia diinformasikan macam-macam. Sehingga dia dikasih tahu, diancam, ditekan, saudara. Dan ya bersyukur Tuhan kasih bijaksana, sehingga orang-orang tentara, polisi, camat, lurah, yang tadinya mau menekan, akhirnya berbalik, dan sekarang jadi teman baik. Karena Tuhan bekerja, sehingga mereka sangat-sangat bersuka cita. Saya bertemu pribadi dengan mantan camatnya, yang dulu adalah orang yang melarang, menekan, mengancam. Tetapi kemarin mereka datang untuk Natal, dan saudara nanti lihat di dalam video, ada beberapa orang-orang yang masih belum percaya. Dan ketika saya sampaikan khotbah, mereka sambil merokok, saya tegur untuk tidak sambil merokok. Dan mereka bersyukur, bukan tersinggung, tetapi mereka berterima kasih. Dan mereka ingin tahu lebih banyak mengenai firman menjadi manusia. Saudara berdoa, kalau Tuhan pimpin, kita akan garap Lauce ini dengan lebih serius lagi. Selama ini ditanggung oleh Kupang, dan selama ini saya tidak terlalu banyak mendengar dari Bapak Gembala Pendeta Usada mengenai Lauce ini. Tetapi saya masuk sendiri, dan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Banyak hal yang bisa kita garap di sana. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Saudara berdoa supaya Tuhan boleh pakai melalui jemaat ini memberkati jemaat-jemaat yang lain. Saudara sangat bersyukur, saudara ada AC, ada tempat yang nyaman, walaupun kita di deadline, kita harus keluar akhir bulan ini, tetapi ada kelonggaran lagi sepertinya. Nggak tahu berapa lama lagi kita ada kelonggaran untuk pakai di tempat ini. Tetapi saudara-saudara kita yang di sana, mereka sangat-sangat minim sekali. Dan mereka sangat tertekan. Ada jemaat nih nama yang kira-kira 3 jam dari Lauce ini, saudara-saudara. Lauce ini daerahnya namanya Sigumbang. Sigumbang. Terus ada satu lagi suku yang sama, suku Lauce, daerahnya namanya Gamoy.
bukan gemoy ya. Gamoy. Ini 3 jam perjalanan. Dan di sini juga ada kemarin jemaatnya turun untuk ikut Natal. Dan mereka berharap nanti satu hari saya boleh melayani mereka. Di sini juga sudah dilayani oleh gereja. Tetapi gereja yang melayani, pendetanya kayak kereta api, saudara. Dia bilang, kalau di gereja itu Pak, asapnya di mana-mana. Lalu kalau musim Natal begini Pak, itu cap tikus ada literan katanya. Berliter-liter, saudara. Dan mereka sudah sedia, tidak jelas mana yang pendeta, mana yang pendusta. Jadi satu ngumpul, kompak, dan pulang dengan penuh sempoyongan. Sehingga ibadah masih SOS. Sempoyongan apa katanya? Sisa oleng semalam katanya begitu, saudara. Jadi mereka merasa tidak nyaman. Waktu saya menegur jemaat yang masih merokok, mereka kaget juga. Dan mereka bersyukur karena ada hamba Tuhan yang mau menegur supaya tinggalkan rokok, minuman, dan sebagainya. Dan saudara-saudara berdoa, saudara boleh dipakai terus untuk melayani dan memberkati jemaat Tuhan. Saudara berdoa, kita tinggal hitungan hari masuk ke tahun yang baru. Januari tanggal 17 nanti saya akan masuk ke Kalimantan Timur dan saya akan melayani di sana karena sudah pernah janji dengan jemaat Tuhan di sana. Dan nanti saya kembali tanggal 22. Setelah itu kita akan banyak menggarap, saya dengan Pak Usada, dengan Pendeta Victor Swakalune yang di Palu, memikirkan bagaimana kita menggarap Palu, Denpasar, Kupang, Rote, Soe, Sabu, Sumba, ya, lalu satu lagi itu apa? Labuan Bajo. Nah, saudara-saudara, ini tidak mudah, tetapi minta kemampuan daripada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, yang terambil di dalam Yohanes pasal yang pertama. Tadi kita sudah membaca Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sekarang saya mengajak saudara membaca Yohanes pasal 1, ayat yang ke-14. Mari kita membaca ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat ini, lalu kita baca bersama-sama satu kali lagi ayat yang ke-14 ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita baca sama-sama, 2, 3. Firman itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Mari, Natal ini kami tidak mau dilewatkan begitu saja. Kami tidak mau sekedar hura-hura, pesta pora, rame-rame yang menghambur-hamburkan uang. Tetapi kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami mau menerima kasih karunia dan kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Biarlah kami melihat kemuliaan inkarnasi itu. Dan kami boleh kerjakan, kami boleh lakukan, kami boleh genapi rencana kekal yang Tuhan sudah tetapkan di dalam Kristus.
Mari Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingatkan sekali lagi, besok kita adakan ibadah syukur. Sekali lagi, jam 9, kita akan kembali di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perayaan dan ibadah seringkali dilakukan dan dijadikan satu atau dipisahkan. Tetapi kalau saudara lihat perayaan-perayaan Natal, mereka kadang-kadang tidak fair. Mereka tidak sadar. Saya melayani Natal sudah bertahun-tahun. Saya diundang Natal berkhotbah di banyak gereja. Saudara lihat, dan saya menemukan setiap kali saya khotbah, saya dikasih waktu. Di belakang dikasih waktu. Kurang 15 menit. Setelah itu nggak lama lagi, kurang 10 menit. Nggak lama lagi, 5 menit. Nggak lama lagi, di satu gereja, saudara-saudara, saya dikasih lampu digital. Dikasih jam yang digital. Lalu hitung mundur, saudara-saudara. Saya dikasih waktu 45 menit. Hitung mundur. Setelah waktunya habis, dia akan merah. Merah dan kelap-kelip, mengganggu pengkhotbah. Distraksi. Tetapi kalau saudara perhatikan, setelah itu mereka masuk di dalam perayaan. Perayaan yang nggak jelas, perayaan nggak persiapan. Ada yang mau nyanyi masih dakduk, ada yang cereng-cereng masih nggak tahu nyanyi. Nggak ada yang kasih jam, nggak ada yang kasih durasi. Mereka nggak sadar, mereka tari-tarian lama, buang-buang waktu yang nggak jelas. Tetapi porsi firman itu sedikit sekali. Porsi firman kita dibatasin. Tetapi porsi tari-tarian, nyanyi-nyanyi yang gak jelas. Saudara-saudara, mereka tidak membatasi. Kami tidak lakukan itu. Saya katakan kepada pengurus, tidak. Perayaan dan ibadah Natal harus menjadi satu berkat. Tetap di mana adalah firman yang menjadi utama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, peristiwa inkarnasi merupakan salah satu finalitas iman Kristen. Inkarnasi tidak terjadi dimanapun dan tidak terjadi kepada siapapun kecuali Kristus. Tidak terulang, tidak pernah diulang, dan tidak pernah terjadi lagi. Tidak pernah terjadi sebelumnya selain Kristus. Hanya satu kali saja di dalam bentangan sejarah, cuman satu saja, yaitu Kristus. Itu inkarnasi. Kita juga tidak diajar mengenai reinkarnasi. Kita tidak mengenal reinkarnasi. Kemarin ada satu pemudi tanya kepada saya, mengapa kita tidak percaya kepada reinkarnasi? Karena kalau ada reinkarnasi, maka jumlah yang mati dan jumlah yang hidup harusnya berbanding lurus. Betul tidak? Karena di sini mati, di sini apa? Jelma lagi. Di sini mati, di sini jelma lagi. Saudara perhatikan, tadi sebelum ibadah, saya melihat ada berita di IG. Saudara-saudara, ada satu truk penuh dengan anjing. Lalu di video dari bis. Lalu apa? Captionnya tuh, kasihan ya. Ini mau dibantai kemana? Anjing satu apa? Truk, saudara-saudara. Ini memang musim Natal, saudara ya. Pembantaian di mana-mana. Anjing satu truk, lalu captionnya kasihan. Saudara, hampir setiap hari kita lihat mobil penuh dengan ayam-ayam. Kenapa tidak ada yang caption? Kasihan ya. Saudara-saudara, kalau kita lihat ayam, berapa tiap hari yang dibantai? Betul tidak? Saudara, hampir tiap hari, berapa nyamuk yang kau bantai? Saudara-saudara, kalau ada reinkarnasi, maka perbandingan ini akan tidak mungkin bisa pernah apa? Seimbang, betul ya? Harusnya kan seimbang. Saudara-saudara, jangan-jangan ayam yang kau makan itu adalah leluhurmu. Siapa tahu itu.
Lalu engkau menikmati, enaknya sekali. Meskipun itu crunchy, saudara. Siapa tahu? Gak ada yang tahu. Lalu pertanyaan yang berikutnya, kalau ada reinkarnasi, siapa yang menentukan standarnya itu? Siapa jadi siapa? Siapa jadi apa? Bagaimana saya jadi ini? Kriteria untuk jadi anjing, kriteria jadi babi, kriteria jadi sapi, kriteria jadi ayam, siapa yang menentukan? Saudara garuk-garuk tidak gatal, bukan? Tidak ada yang tahu. Maka inkarnasi, sekali lagi, inkarnasi tidak sama dengan reinkarnasi. Kita tidak mengenal, kita tidak diajar, kita tidak ada ajaran. Alkitab tidak mengajarkan reinkarnasi. Alkitab hanya mengajarkan inkarnasi. Inkarnasi itu hanya satu kali saja. Diambil dari bahasa Latin, incarno. Artinya menjadi daging. 2 hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan telepon saya. Dia dari hamba Tuhan, kelompok karismatik. Dia biasa khotbah, tetapi kehabisan bahan khotbah. Lalu dia mengatakan, besok saya khotbah, saya kehabisan bahan. Bisakah saya dibantu? Kasih saya contekan. Saya bilang, bagaimana bisa engkau menjadi hamba Tuhan lalu kehabisan bahan khotbah? Ayolah kita sama-sama hamba Tuhan, jangan pelit-pelit katanya begitu. Lalu saudara-saudara, dia tanya kepada saya, kamu Natal khotbah apa? Saya akan khotbah mengenai inkarnasi. Firman menjadi daging. Kok daging sih? Janganlah daging. Kayaknya kedagingan gitu. Loh, ya ini loh, kamu kalau nggak belajar dia begini. Saudara. Ini kalau di dalam bahasa Yunani-nya, saudara, memang daging. Tetapi daging di dalam bahasa Yunani dengan daging yang dimakan itu beda. Daging dengan kedagingan itu juga beda. Firman menjadi daging, artinya firman menjadi manusia. Lalu dia mengatakan, ini lebih enak lah. Firman menjadi manusia itu lebih cocok. Loh, enggak, ini yang aslinya justru firman menjadi daging, saudara-saudara. Tapi dia akhirnya, ya sudahlah, sakarepmu. Loh, sakarepmu ya betul. Saudara-saudara ini loh, orang sudah nggak belajar, sudah minta, tapi ngotot, saudara-saudara. Ya, maklumlah ya. Akhirnya saya bilang, kamu perlu saya tumpang tangan kah? Saya bilang gitu. Nah, saudara-saudara, inkarnasi menjadi daging. Menjadi daging. Inkarnasi ini ada satu hal yang sangat agung, sangat mulia, sangat besar rahasianya. Saya mempunyai khotbah inkarnasi, ini yang kelima, saudara. Saya punya judul inkarnasi 1, inkarnasi 2, inkarnasi 3, ini yang kelima. Inkarnasi yang kelima. Nanti inkarnasi yang ke-6, saya akan bagikan tanggal 8 Januari di Natalnya pelayanan garam. Saudara-saudara, kenapa ini mulia? Kenapa ini agung? Yang pertama, turunkan. Inkarnasi itu adalah mujizat di atas segala mujizat. Mujizat dari mujizat itu. Mujizat yang terbesar. Tak seorang pun selain Tuhan yang dapat melakukan pekerjaan ini. Tidak ada mujizat lain lebih besar daripada firman jadi manusia. Tidak ada mujizat yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih heboh, yang lebih daripada inkarnasi. Maka inkarnasi disebut sebagai the ultimate miracle. Apa itu? Mujizat yang paling ultimate itu apa? Paling top markotop. Saudara lebih ngerti top markotop kan? Sudah top markotop lagi. Jadi itu yang paling tinggi. Saudara-saudara, ini adalah pertemuan antara langit dan bumi. Nanti saya akan jelaskan. Inkarnasi adalah titik temu antara langit. Langit ini juga jangan berpikir apa itu? Awan-awan itu ya. Langit itu adalah
surga. Ini adalah pertemuan yang surgawi dan duniawi. Ini pertemuan antara yang ilahi dengan yang manusiawi itu. Dia bertemu di dalam apa? Inkarnasi. Saudara-saudara, ada banyak macam mujizat. Ada banyak pelaku-pelaku mujizat. Namun untuk melakukan inkarnasi, tidak ada satupun yang sanggup melakukan inkarnasi ini. Ada banyak kisah. Kalau saudara dengar, saudara-saudara. Nah, saya nanti ada video, saudara ya. Setelah saya khotbah kemarin di Lauce, ada seorang bapak panggil saya. Dia bilang, doakan. Hati saya gelisah selama ini. Saya akan naik gunung lagi. Saya akan cari saudara-saudara saya. Tetapi, saya harus kasih cerita kepada Bapak. Saya rekam, saudara-saudara. Saya mendapat mimpi. Ada suara. Supaya saya menjangkau saudara-saudara saya yang ada di gunung itu. Mimpi itu, saudara-saudara, sore ini persis yang saya dengar di khotbahnya Bapak. Dan suaranya persis adalah suaranya Bapak. Dan saya sadar bahwa Tuhan tegur saya untuk saya boleh naik ke sana. Dia bermimpi, saudara. Ketemu dengan satu orang. Dia tidak tahu wajahnya, tapi dia tahu suaranya. Wajah tidak tampak, suara ada. Saudara-saudara, lalu dia didorong untuk supaya dia tidak boleh egois. Jangan diam. Engkau sudah diselamatkan. Masih ada saudaramu di sana. Itu persis yang saya teriakkan pada sore hari itu. Dia mengatakan suaranya persis adalah suaranya Bapak. Waktu saya mendengar ini, saudara-saudara, hati saya bersyukur. Lalu hamba Tuhan yang di sana berkata kepada saya, Pak, saya ada masalah. Apa masalahnya? Di sini banyak orang yang mengalami mimpi. Saya tanya, mimpinya apa? Saudara-saudara, mereka mimpi ketemu dengan Kristus. Mereka mimpi untuk disuruh jadi Kristen. Saudara-saudara, lalu bagaimana sikap kita? Saya tidak mengajarkan saudara untuk percaya mimpi. Saya tidak mengajarkan saudara untuk pegang mimpi. Karena Alkitab berkata, mimpi adalah bunga atau buah daripada kesibukan-kesibukan. Kalau saudara, itu pengkhotbah pasal 5. Kalau saudara sibuk, masak hari ini. Karena Natal, saudara bikin makanan, bikin sambal mata, bikin sambal goreng, masak. Mimpinya apa? Masak. Saudara sibuk, ngias. Mimpinya apa? Ngias. Saudara main HP terus, mimpinya apa? Wah, main HP terus. Gitu. Saudara, apa saja yang saudara sibuk hari itu, saudara akan mimpi dan saudara akan, bahasa Jawanya ngelindur. Apa ngelindur itu? Ngigau. Atau apa itu ngigau? Ngomel-ngomel apa yang saudara menjadi sibuk. Betul atau betul? Maka mimpi jangan dipegang. Tetapi saya percaya cara Tuhan sangat luar biasa. Ada beberapa orang-orang, mereka dikasih mimpi dan bertobat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa baca. Kenapa? Karena mereka tidak ada akses. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang menginjili. Maka saya mengatakan kita tidak boleh terlalu cepat mengatakan stop, tidak percaya. Tetapi kita juga tidak boleh pegang itu. Kita lihat, kita uji mimpi itu. Saudara-saudara, orang itu kemarin, dia menangis, gemetar. Dia mengatakan, saya egois. Saya mau nanti akan naik. Saya mau nanti ke gunung untuk cari. Masih ada kira-kira 10 kakak keluarga saya di atas sana. Saudara-saudara doakan. Lalu saya mengatakan, kalau Tuhan pimpin, saya malam itu berdoa, Tuhan, kalau Tuhan pimpin, kasih saya kesempatan bisa naik ke sana. Tetapi perlu waktu 3 hari. Ini tidak gampang, saudara. Dari Denpasar, Surabaya, Makassar, Palu. Itu saja sudah 1 harian terbang. Capeknya luar biasa. Lalu dari Palu masih 8 jam ke Sigumbang itu. 8 jam naik mobil.
Belum lagi jalannya kelok-kelok begini. Lalu saudara-saudara harus cek jam. Karena mereka ada jam tutup jalan. Kami waktu berangkat tutup jalan. Jalannya ditutup 3 jam, saudara. Di tengah hutan. Udah nggak ada sinyal lagi. Saudara-saudara, memang sekarang hari ini ya saudara-saudara. Saudara nggak ada sinyal itu, salibnya besar sekali itu, saudara. Hidup tanpa sinyal itu hari ini salibnya luar biasa besar. Itu yang saya rasakan. Saudara enggak lah ya. Saudara orangnya memang Alkitab terus begitu ya. Berdoa terus, orangnya rohani terus. Tetapi saudara-saudara, hari itu kita kena blok. Maka pulangnya kita pagi-pagi supaya tidak kena tutup. Karena mantan camat itu cerita, jamnya tutup jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Maka kita akhirnya tahu, enggak boleh sampai jam segitu. Saudara-saudara, dari situ 8 jam. Sudah di situ masih naik lagi 3 hari. Waduh, ini yang berat perhitungan saya. Kalau saya hitung, saya harus tinggalkan GKPK Denpasar berapa hari itu ya? Ketua pengurus saudara bisa apa? Bimoli dia saudara. Karena saudara-saudara, mereka ada yang mengalami mujizat disembuhkan. Ada yang mengalami saudara-saudara dari mimpi itu disembuhkan. Ada yang mendapatkan zaman dengan hamba Tuhan, dia sembuh. Saudara-saudara, ada banyak mujizat, ada banyak penampakan. Tetapi saudara harus juga waspada. Tidak boleh sembarangan. Tetapi mujizat yang paling utama, yang tidak pernah dilakukan, dan tidak pernah bisa dilakukan, dan tidak pernah terulang, inkarnasi. Saudara-saudara, saudara mengalami mujizat lumpuh berjalan, puji Tuhan. Saudara mengalami mujizat sakit disembuhkan, puji Tuhan. Saudara mengalami mujizat walaupun kerjanya susah, tetapi masih hidup hari ini, puji Tuhan. Setiap hari kita mengalami mujizat. Tetapi untuk apa mujizat yang spektakuler kalau nyawamu binasa? Jikalau tidak ada inkarnasi, kita tidak ada pengharapan. Jikalau tidak ada inkarnasi, kita terus ada di dalam kegelapan. Jikalau tidak ada inkarnasi, kita tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena inkarnasi, kita boleh melihat kasih karunia dan kebenaran Allah itu. Inkarnasi adalah mujizat yang luar biasa. Mujizat di atas mujizat. The ultimate miracle. Yang pertama. Yang kedua, inkarnasi itu adalah titik sentral yang paling utama di dalam sejarah dan pengakuan gereja. Saudara-saudara, fakta sejarah. Inkarnasi bukan dongeng. Nanti tahun depan kita akan belajar mengenai kitab Kejadian. Saudara-saudara akan menemukan dongeng, kisah-kisah, mitos-mitos, legenda-legenda, kisah-kisah rakyat yang saudara temukan yang mirip dengan inkarnasi. Tetapi saudara-saudara tidak pernah yang seperti Alkitab. Inkarnasi bukan isapan jempol. Inkarnasi bukan kisah-kisah rakyat. Betul-betul ada di dalam sejarah. Ada pelaku sejarah. Ada rekam jejaknya di dalam sejarah. Ini menjadi satu fakta sejarah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, fakta sejarah itu penting. Fakta sejarah membangun untuk masa depan. Jikalau saudara tidak ada fakta sejarah, masa depanmu tidak cukup kuat. Kalau saudara tidak ada fakta sejarah, saudara tidak bisa menentukan nilai ke depan. Saudara juga tidak bisa menentukan norma yang ada. Saudara tidak mengerti dari mana asalmu. Saudara mungkin bisa mempertanyakan eksistensi dirimu kalau tidak ada fakta sejarah. Saudara-saudara, ada beberapa orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya. Kenapa? Karena ada fakta sejarah, katakan kamu anak haram. Kamu nggak jelas bapakmu siapa.
Kamu nggak jelas mamamu siapa. Ada fakta sejarah yang menyakitkan. Kamu nggak tahu dari mana. Saya punya om, saudara-saudara. Dia waktu itu perang-perang, lagi terang, dia ketinggalan, nggak tahu, nggak jelas. Ini anak nangis, lagi perang. Maka om saya yang asli itu, bapaknya, bapak daripada om saya yang asli itu. Lihat ini anak siapa ini, ketinggalan. Lagi perang. Maka dia angkat anak ini, bawa sudah. Lalu di kamp pengungsian, perlindungan, tidak ada yang tahu. Ini anak siapa? Anak ini juga bingung, ditanya siapa namamu. Dia tahu namanya. Ditanya nama bapakmu, tidak tahu. Nama mamamu, tidak tahu. Kapan kamu lahir? Tidak tahu. Kamu tinggal di mana? Tidak tahu. Saudara-saudara ya, saudara yang punya anak hari ini, saudara-saudara ya, tolong ya, saya minta tolong, anakmu jangan terus dicekokin dengan HP terus ya. Anakmu jangan dicekokin dengan HP terus. Kadang-kadang anak-anak sekarang tuh, suruh ke toko depan aja nggak tahu. Karena apa? Tiap hari begini terus. Tiap hari begini terus. Coba turun ke toko seberang. Anak ini nggak tahu dari mana aja tahu, pokoknya akhirnya dibawa. Akhirnya ya sudahlah. Sama bapak daripada om saya tuh diadopsi jadi anak karena lihat badannya lebih besar, akhirnya dijadikan kakak daripada om saya itu. Tetapi om saya yang satu ini dia enggak pede. Dia enggak pede. Dia rasa, dia sadar bahwa dia bukan anak kandungnya. Ada satu fakta sejarah yang kelam. Saya nggak tahu di antara saudara, apakah ada di antara saudara seperti itu. Fakta sejarah itu penting. Di bagian-bagian di dalam hidup kita ada sejarah-sejarah yang jelek, yang buruk, yang kelam, yang gelap. Itu kita tutupi sedemikian rupa. Jangan sampai ada orang lain tahu. Kalau ada orang yang lain tahu, dia akan malu. Nggak pede. Maka fakta sejarah itu penting. Ini yang anak muda sering nggak sadar. Mereka nggak ngerti bahwa fakta sejarah yang sekarang membangun masa depan. Dan fakta sejarah yang sekarang terbangun akibat dari masa yang lalu. Sehingga anak muda tidak mau sadar. Seringkali tidak mau peka dengan masa sekarang. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau hari ini mendengar, jangan keraskan hatimu. Jikalau engkau mendengar hari ini, jangan keraskan hatimu. Now is very important. Now, sekarang itu menjadi fakta sejarah. Saudara-saudara, saya sudah pernah ajarkan saudara ya. Masih ingat waktu yang diajarkan oleh Bapak Agustinus. Yaitu apa? Now. Past. Future. Betul nggak? Masih ingat? Lupa ya? Masih ingat sekali lagi? Apa? Yang past itu menjadi sejarah. Sudah lewat. Future menjadi harapan. Kalau saudara tidak punya pengharapan ke depan, saudara nggak mau hidup. Maunya mati saja. Now itu penting. Dan saya sering bertanya, now itu ada nggak? Now itu ada nggak? Ayo, now ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, terus kita ini ngapain? Kita semua halu. Coba tapok-tapok, ada nggak sih kita ini? Now itu ada nggak? Ada. Masa ada? Coba pikir baik-baik ya. Lihat sini baik-baik. Waktu saya bilang now, waktunya jalan nggak? Jalan nggak? Jalan. Jadi now itu ada nggak? Nggak ada. Jadi kita semua mimpi ini sekarang ya. Saudara nanggap
Waktu saya bilang now, waktunya jalan. Ini jadi now. Ini jadi past. Ini jadi history. Lalu bilang now, jalan terus. Ini menjadi past lagi. Ini menjadi now lagi. Maka now ini penting. Present itu penting. Dan inkarnasi menjadi fakta sejarah yang tidak terulang. Dan ini menjadi dasar daripada gereja. Fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Maka saudara-saudara, kalau saudara nanti kita ada kesempatan, saya berharap nanti, saya sudah baru beberapa hari ini, saudara, saya memikirkan, oke, tahun depan kelas PIK akan kita buat di sini. Kita akan buat kelas PIK di sini. Dan melalui kelas PIK saya akan bisa explore, mengajar saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak mau belajar, kita nggak mau menggali firman Tuhan. Sehingga akhirnya waktu yang kita lewati itu, tidak ada bangunan untuk masa depan. Tidak ada dasar untuk masa depan itu. Maka banyak orang Kristen yang hari ini, haleluya, haleluya, nyanyi. Tidak ada dasar di dalam firman. Maka mereka tidak ada kekuatan menyambut masa depan. Tidak ada pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, fakta sejarah. Saya pernah mengajar di kelas PIK Denpasar. Sudah beberapa tahun yang lalu. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kristus ada di dalam sejarah. Dan itu menjadi dasar bagi bangunan gereja itu. Itu sebab Yesus mengatakan, di atas batu karang ini. Di atas batu karang apa? Inkarnasi. Gerejaku akan dibangun. Dan tidak ada yang bisa mengganggu itu. Saudara-saudara, inkarnasi ini fakta sejarah. Fakta sejarah menjadi kunci juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Saudara, kalau ada konflik, saudara ada apa? Konflik apa? Katakanlah konflik apa? Tanah. Saudara konflik tanah. Lalu saudara tanya, tunggu dulu. Sejarahnya bagaimana? Betul. Ini dulu siapa pemilik awalnya? Maka saudara balik ke belakang. Fakta sejarahnya. Saudara-saudara, di dalam persoalan-persoalan selalu melihat kepada fakta sejarah. Maka inkarnasi menjadi sentral di dalam sejarah dan menjadi penting sekali di dalam gereja kita. Yang ketiga, inkarnasi harusnya membuat kita takjub. Inkarnasi seharusnya membuat kita takjub, amazed, wow, kagum, heran. Bagaimana mungkin yang tidak terbatas menjadi yang terbatas? Bagaimana mungkin yang mulia masuk menggunakan tubuh yang hina ini? Membuat saudara dan saya harusnya takjub. Saya nggak tahu, saudara, setiap kali Natal itu saudara masih takjub tidak? Atau saudara takjub karena makanannya enak? Saudara takjub karena makanannya kurang? Saudara takjub karena perayaannya kurang meriah? Dekorasinya kurang wow? Apa yang saudara takjubkan? Apa perlu kita adakan sulap? Undang artis? Stand up comedy? Lalu saudara mengatakan, wow. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengutip Herman Bavinck. Herman Bavinck, seorang bapak gereja yang sangat penting. Sama sekali tidak dapat dipahami kepada kita. Bagaimana Tuhan dapat mengungkapkan dirinya? Saudara-saudara, saya mau tanya. Inkarnasi itu apa toh? Mengampuni dosamu, dosaku toh? Iya toh?
Saudara, kalau Tuhan misalnya ngampuni, dia nggak harus inkarnasi, bisa nggak sih? Betul, bisa nggak? Tuhan jadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada karena apa? Karena apa? Puji-pujian, praise and worship. Apa? Karena firman. Tuhan bilang, jadi, betul. Mengampuni bisa nggak? Tuhan bilang, kamu tak ampuni. Selesai. Bisa nggak? Kenapa dia harus berinkarnasi? Bagaimana mungkin? Supaya membuat dikenal dalam makhluk ciptaan. Kekekalan dalam waktu. Gimana mungkin itu? Yang kekal sekarang masuk di dalam sejarah. Gimana itu? Saudara-saudara, tadinya saya mau buat judulnya itu, Natal ini adalah misteri inkarnasi. Tapi akhirnya kok saya pikir-pikir misteri-misteri kayak horor banget gitu ya. Terkesan horor sekali ya. Ada pendeta itu judulnya khotbahnya itu banyak misteri, misteri ini, misteri ini, misteri ini, misteri. Suka yang misteri-misteri gitu, saudara. Akhirnya saya pikir-pikir, sudahlah. Saya doa, kemuliaan. Kita melihat kemuliaan itu membuat kita kagum bagaimana yang tidak terbatas dalam keterbatasan. Yang tidak berubah masuk di dalam yang berubah. Apa yang tidak ada dijadikan ada. Lalu dia masuk di dalam yang dia jadikan itu. Misteri ini tidak dapat dipahami. Bavinck mengatakan, itu hanya bisa diakui dengan rasa syukur. Kalau tidak ada inkarnasi, saudara dan saya, tidak ada pengharapan. Bagaimana mungkin? Pemazmur mengatakan, keheranannya, dia mengatakan, apakah manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Apakah manusia? Pemazmur tidak mengatakan siapa. Pemazmur menggunakan apakah? Mazmur 8. Apakah manusia? Sehingga engkau memperhatikannya. Saudara-saudara, ada kalanya ya. Ada kalanya kita mengingat orang-orang yang jauh. Ada kalanya kita memperhatikan orang-orang yang jauh. Tetapi seringkali kita mengalami keterbatasan. Saya mengingat, saya ingin tolong dia, saya ingin berdoa untuk dia. Tetapi saya tidak bisa berbuat. Karena saya terbatas. Tetapi sebaliknya, Tuhan bukan cuma mengingat. Tuhan menyatakan diri yang masuk ke dalam tubuh yang terbatas ini. Sama seperti manusia. Dia tidak mempertahankan itu. Dia sama seperti kita yang terbatas. Sekali lagi, bukankah segala sesuatu jadi karena firman? Apakah Tuhan apakah tidak sanggup mengatakan kamu diampuni? Selesai, aku hapuskan dosamu. Selesai. Tidak, saudara. Dia tetap menjadi manusia. Turunkan. Saudara-saudara, inkarnasi itu mulia. Kenapa mulia? Karena ini adalah tindakan Trinitas. Ketiga pribadi Tritunggal berperan dalam inkarnasi. Sang anak yang mengambil rupa seperti kita. Yang tidak mempertahankan yang apa harus dia pegang seharusnya. Tetapi dia rela berikan itu. Menjalankan misi Bapaknya. Sang Bapa mengutus Sang Roh Kudus bekerja di dalamnya. Menguatkan, meneguhkan, menghibur, membentuk manusia Allah itu. Saudara-saudara, ini adalah karya ilahi. Mari kita lihat di dalam Mazmur
40 ayat yang ke-7. Tolong bacakan Mazmur 40 ayat yang ke-7. Mazmur 40 ayat yang ke-7. Silakan bacakan 40 ayat yang ke-7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku korban bakaran. Dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Saudara, kenapa dia harus mengambil tubuh itu? Karena dia memberikan tubuhnya sendiri, saudara, sebagai korban bakaran itu. Ini dijelaskan lagi di dalam Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat yang ke-5. Coba bacakan, ini dikutip oleh Ibrani, penulis Ibrani. Pasal 10 ayat yang ke-5. Bacakan. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, Ketika ia berinkarnasi, ia berkata apa? ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Dia menyediakan tubuhnya, saudara-saudara. Di dalam Mazmur tempat yang lain Tuhan mengatakan, apa sih? Apakah saya perlu binatang? Binatang itu saya yang ciptakan. Tumbuh-tumbuhan saya ciptakan. Apakah saya perlu makan dari mereka? Apakah Tuhan perlu kita kasih sesembahan-sesembahan itu? Tuhan tidak perlu korban-korban itu untuk menghapus dosamu dan dosaku. Karena manusia yang berdosa, maka manusia yang harus menebus. Karena manusia yang melawan Tuhan, manusia yang harus membayar harganya. Karena manusia yang sudah berdosa, maka manusialah yang harus juga menyerahkan untuk tebusan itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi saudara-saudara, siapa yang mau menyerahkan tubuhnya? Saya masih ingat, walaupun saya waktu itu tidak ada di sini. Masih ingat 5M kalau saudara dapat? Penginjil Termanto pernah bilang, kalau seandainya saudara dapat 5M, saudara dapat apa? 5M untuk apa? Saudara, kalau hari ini dapat door prize, ada door prize nggak ya? Ada door prize ya? Saudara-saudara, jangan-jangan di bangku saudara ada nomornya nanti, saudara ya. Ada door prize. Saudara dapat 5M untuk apa? Baru seandainya semuanya berpusat kepada, apalagi menyerahkan diri. Menyerahkan diri untuk mati. Saudara mungkin mau mati untuk anak. Saudara mungkin mau mati untuk istrimu. Saudara mungkin mau mati untuk mamamu, papamu. Tapi saudara mau mati nggak orang yang pernah memperkosa, melecehkan anakmu perempuan? Maukah engkau mati untuk orang yang pernah berbuat jahat? Untuk keluargamu? Saya saya masih sering simpan dendam, sakit hati. Saudara-saudara, ini pengampun yang luas hati memang. Saya kadang-kadang masih jengkel. Dan saudara-saudara, kadang-kadang doa saya kesleo. Kesleo itu apa ya? Kesleo itu apa ya? Kesleo lah, apa itu ya? Saudara, apa? Tergilir. Nah. Kalau lihat orang yang saya pernah nyakiti hati saya itu, biarlah api dari surga itu turun.
Ini saya. Kalau saya bisa kirim santet, saya akan kirim santet. Kalau bisa saya buat perutnya nanti seperti saya sedikit. Baru disakiti hati, saudara. Baru disakiti hati. Suruh doain susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan tubuh kita? Nah mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Waktu ibu saya tergeletak. Waktu ibu saya ada di ruang ICU. Selang-selang kabel-kabel sudah terpasang dengan ibu saya melihat saya tidak tega. Saya tidak tega, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menolong. Saya tidak bisa menggantikan dia. Saya pernah, saudara-saudara, anak saya sakit waktu masih kecil-kecil. Lalu rewel sekali, saudara. Lalu pembantu saya, itu sebabnya saya jarang pakai pembantu, saudara. Pembantu itu dari dulu saya nggak izinkan untuk menjaga anak saya. Karena nanti diajar yang nggak karu-karuan. Lalu dia mengatakan, Pak, maaf ya Pak, ya. Maaf ya. Ya, kenapa? Maaf. Ini kalau anak Bapak begini nih, biasanya ada Lea. Saya mengatakan, Lea kok berani sama anak kecil ya? Tapi somehow anak saya tidak bisa tenang. Saya terus berdoa terus. Saya ajak menyanyi, anak saya tenang. Selesai nyanyi, nangis terus. Akhirnya saya keluar di depan, saya tantang, hai kau yang namanya apapun namanya, saya tidak tahu. Jangan berani sama anakku dong. Sama bapaknya. Tapi seandainya umpama misalkan waktu itu yang di luar sana menunjukkan diri, wah, mungkin saya kabur kali. Pertama karena nggak kaya, nggak kelihatan, saudara. Wah, berani sama sini, gitu. Tapi kalau misalnya dia menampakkan diri, wah, gitu. Mungkin terkencing-kencing juga, saudara. Gayanya aja. Baru begitu, saudara. Tapi saudara helpless, hopeless, useless. Tidak bisa. Maka inkarnasi ini perlu, saudara. Bapa tahu, anak tahu, Roh Kudus tahu, saudara dan saya tidak ada harapan. Maka harus ada inkarnasi yang menyediakan tubuh, yang menyediakan korban yang sejati itu. Maka saudara-saudara, tujuan Allah tercapai. Sang anak itu harus datang. Harus menggunakan tubuh itu. Dan harus mengalami perubahan. Dia yang tidak berubah harus mengalami perubahan. Dia harus mengalami pertumbuhan. Dia harus mengalami sakit, kelemahan, kelaparan, kegelisahan. Bahkan dia disakiti, saudara. Dia disakiti. Tetapi saudara-saudara, nanti kita akan bahas, besok kita akan bahas lagi. Inkarnasi ini merupakan prototipe. Prototipe. Apa itu prototipe? Prototipe itu apa? Bukan mobil, apa itu? Contoh apa? Yang real. Contoh yang real untuk tubuh yang akan kita pakai nanti. Kalau tidak ada inkarnasi, kita tidak ada penghiburan untuk tubuh yang akan kita gunakan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal pertama.
Efesus pasal yang pertama. Sebagai ayat penutup kita pada sore hari ini. Efesus pasal yang pertama. Tolong bacakan ayat 9 dan yang ke-10. Silakan, pasal pertama ayat 9 dan 10. Silakan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, Apa itu? yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Di Kristus. dalam Kristus sejak semula itu. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab kata sejak semula di dalam perjanjian baru. Itu artinya sudah di dalam kekekalan sana loh. Sejak di dalam kekekalannya Allah. 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Terus, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. supaya Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. saudara akan menerima kemuliaan itu. Kemuliaan inkarnasi itu saudara akan alami. Kemuliaan inkarnasi akan saudara dan saya akan nikmati. Besok saya akan jelaskan lebih detail. Tetapi saudara-saudara, firman itu sudah menjadi manusia. Dan kita melihat kemuliaannya. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Tinggal di dalam diri kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Kiranya Tuhan mengungkapkan, menyingkapkan mata rohani kita. Sehingga kita melihat kemuliaan Kristus di saat Natal. Natal bukan identik dengan makan-makan. Natal bukan identik dengan sale. Natal bukan identik dengan diskon besar-besaran. Natal bukan identik hiasan-hiasan dekorasi aksesoris. Tapi Natal merupakan mujizat yang paling ultimate. Natal merupakan fakta sejarah yang menjadi dasar di mana kita ada di dalamnya. Natal harusnya membuat kita kagum, sujud, gentar, takut, serius, sungguh-sungguh, tidak main-main lagi. Dan Natal membawa kita makin mengerti rencana dan kehendak Allah. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ada banyak waktu, ada banyak perayaan Natal yang kami sudah lewati, Tuhan. Tetapi seringkali kami tidak menyadari ada satu hal yang besar, hal yang mengagumkan, hal yang membuat kami makin sujud kepadamu. Kiranya Tuhan menolong. Di saat Natal ini, Tuhan beranugerah kepada kami. Saat Natal ini, kami boleh melihat kemuliaan mengatasi segala sesuatu. Dengar doa sembahyang kami, ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami memohon.
Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam candlelight service. Lampu dimatikan. Saudara dan saya tahu fungsi daripada lilin yang utama adalah menerangi kegelapan. Dan kegelapan itu akan segera berlalu ketika lilin itu menyala. Dan sejak itu pula, kita tidak lagi di dalam kegelapan. Sejak itu pula kita tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Sejak itu pula kita melihat lebih detail, lebih rinci, lebih jelas sebagian dari kita sudah mulai tidak nyaman. Ada terus di dalam kegelapan. Memang kegelapan tidak akan pernah membuat kita nyaman. Alkitab mengajarkan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka ada di dalam kegelapan. Dan saudara dan saya dulu juga sama. Saudara dan saya juga dulu sama ada di dalam kegelapan. Tapi karena Kristus, Dia pindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita berdoa, minta dengan kasih Bapak Penginjil Daniel Kunius untuk menutup kita di dalam doa acara candlelight service ini. Terima kasih karena Kau telah mengutus anakmu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menjadi manusia, untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi menyelamatkan umat-Mu yang telah Engkau tetapkan dari sejak semula. Iya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Iya Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan ajarlah kami sebagai umat-Mu untuk terus mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Benar Tuhan. Mujizat yang di atas segala mujizat yang ada. Dan ajarlah kami untuk terus mengingat bahwa Kristus yang telah lahir, inkarnasi ke dalam dunia, Iya Tuhan. Ia terus berserta dengan kami sampai kepada detik ini. Terima kasih. Tuhan, di dalam setiap hidup kami ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan hidup. Iya Tuhan. Tapi ajarlah kami untuk setia di dalam Engkau. Nah, Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur.